Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Kelas 3 Waalaikumsalam. IA. Ternyata kapasitas maksimumnya cuma Waalaikumsalam. 100. Selamat. Ini bukan yang business plan. Untuk 3IA09, mohon maaf, malam ini silakan live dulu. Nanti kita jadwal ulang yang 3IA09 mungkin besok ya. Jadwal 3IA09 juga harusnya besok. Nanti kita jadwal ulang aja. Jadi mohon 3IA09 boleh live dulu. Kurang kapasitas. Harusnya pakai yang Baik Pak, kami 309 izin live ya Pak. Oke, terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Nah, gimana? Baik, jadi setelah UTS ini mohon maaf kegiatan saya tumpang tindih gitu ya. Yang paling menyita waktu adalah wisuda. Terkait wisuda terakhir kita kemarin tanggal 7 Januari itu nyaris gagal gitu. Bukan nyaris gagal ya. Karena JCC kalau Anda lihat beritanya itu sekarang diambil alih oleh pemerintah ya, diambil alih oleh pemerintah. Di apa sih istilahnya? Memang udah kontraknya. Jadi JCC Hotel Sultan itu milik pemerintah ya di apa namanya diambil alih karena kontraknya udah habis. Terjadi konflik. Kita sudah Gunadarma kemarin itu yang tanggal 7 Januari ya apa sih istilahnya nyaris gitu ya ada harus diminta diundur atau. Nah ini beberapa hari ini kan harus ada bulan depan kan kita ada wisuda lagi nih Februari tanggal 25. Tadinya di JCC juga tuh udah niat ke situ. Tapi karena kondisi konflik ini antara pengelola JCC dan pemerintah, ya akhirnya kita harus cari tempat baru gitu ya. Nah, ini dalam rangka bolak-balik nyari aja gitu. Tadi coba ke Sentul International Convention Center, ke Taman Mini, ya macam-macam tempat udah di on. Nanti kita dealnya di mana? Yang pasti sih kayaknya udah nggak di JCC ya karena terkait gitu ya. Wah ini masih nggak muat juga ini. Bentar.
Baik, ini materi selanjutnya. Kemarin kita sudah branch and bound. Mudah-mudahan Anda paham konsepnya ya. Konsep utama dari branch and bound itu adalah bagaimana ditelusuri dengan cara breadth first search, ditumbuhin dulu semuanya, tapi dalam satu level. Nanti habis itu dari satu level yang ditumbuhin, dilihat mana yang kemungkinan solusi, itu aja yang ditumbuhin dan seterusnya. Gitu ya. Nah sekarang ini namanya program dinamis, bukan berarti ini memprogram, bukan. Nggak ada kaitannya dengan pemrograman. Ini istilah dinamis ini muncul karena jadi nanti ketika kita mau melangkah, gitu ya, misalnya dalam satu level kita sudah melangkah, habis itu nanti ke langkah keduanya kita harus optimalkan dulu yang sebelumnya, gitu ya. Maka di sini nanti ciri dari dinamis adalah yang dipilih adalah mana yang minimum, mana yang maksimum langsung, gitu ya. Langsung. Kalau branch and bound kemarin kan kita sampai selesai dulu, habis itu baru dibanding-bandingin. Ini enggak. Jadi tiap level sudah langsung cari yang optimal. Jadi kira-kira begitu, ya. Terus, nah perbedaan utama algoritma greedy dengan pemrograman dinamis, kalau greedy kan nanti cuma dapat satu rangkaian keputusan aja ya, karena greedy itu kan dia berdasarkan yang terbaik saat itu aja tuh, yang terlihat baik saat itu aja. Tapi kalau program dinamis ini nanti bisa ya lebih dari satu rangkaian keputusan ya. Sama seperti Dijkstra. Dijkstra itu golongannya adalah dinamis tuh ya, program dinamis. Nah, kemarin juga contoh Dijkstra saya ambil dari sini apa namanya jalur lintasannya. Ini kalau kita menggunakan greedy gitu ya. Kalau kita menggunakan greedy, kalau kita menggunakan greedy dari nomor 1 gitu ya, tujuannya mau ke 10. Kalau kita mau greedy dari 1 kan, sini saya pikir kita pilih mana nih, 2, 4, 3 nih bobotnya gitu ya. Oh saya pilih sini aja deh gitu ya. Lalu dari 2 dilihat pilihannya adalah 7, 4, 6. Oh berarti yang saya pilih yang ini aja deh. Lalu di sini ada 2 jalan, yang paling ini adalah ini, 3, ada 2 ini. Lalu mau nggak mau di sini tinggal 1 jalan. Nah harapannya adalah di sini ini langsung optimal. Ini jarak-jaraknya kalau dijumlah nih 2, 4, terus 3 tambah 4, ini adalah berapa tuh? 13. Apakah ini optimal? Belum optimal. Ini kan soal UTS ya, soal UTS. Beberapa dari Anda ada yang menjawabnya 13 karena Anda menggunakan greedy, padahal kan saya mintanya menggunakan Dijkstra. Karena kalau kita menggunakan greedy dapatnya 13, tapi kalau menggunakan Dijkstra, metode algoritma jalur terpendek, itu dapatnya 11. Nah ini kita coba juga menggunakan program dinamis. Dia optimalnya berapa. Ya. Pada prinsipnya ini mengoptimalkan rangkaian keputusan yang dibuat per level, per tahap. Jadi ya, prinsip dari optimalitas, kalau kita bisa mengoptimalkan setiap langkah, setiap level, maka di endingnya juga pasti akan optimal. Prinsipnya begitu. Optimal itu apa sih Pak? Optimal ya tergantung tujuannya. Kalau nanti mau meminimumkan biaya, maka optimalitas adalah yang paling minimum. Kalau nanti mau memaksimumkan keuntungan, contohnya pada kasus knapsack problem, kita mau memaksimumkan keuntungan, maka optimalnya adalah kalau nilainya yang terbesar. Nah di sini kita mundur lagi, ini kasusnya adalah jalur dari kota 1 ke kota 10, kita inginnya adalah yang paling pendek kan begitu ya. Bentar. Kita inginnya adalah yang paling pendek. Lala, kenapa ini? Bentar. Oke. Terus, nah ini prinsipnya lagi. Jadi, ini level-levelnya nih ya. Ini bahasa grafiknya atau bahasa teorinya. Kita tujuannya dari sini sampai ke sini gitu ya.
Kalau kita bisa mengoptimalkan yang kecil di sini, maka kita pasti bisa mengoptimalkan nambah satu level lagi. Nanti kalau ini udah dioptimalkan, kita tambah lagi satu level lagi. Kita tambah lagi, kira-kira begitu nih gambarannya ya. Ini ntar aja. Atau nanti mungkin kalau udah kelihatan contoh cara ngerjainnya, Anda baca ini udah paham nih ya. Saya gini aja deh. Ini teori-teorinya ya. Dua pendekatannya ada yang maju, ada yang mundur. Nah, di sini kita mau ini lintasan terpendek, kita mau pakai yang di teknik maju dulu ya. Atau gini. Saya pakai gambar yang mana ya? Oke, ini aja deh. Oke. Jadi teorinya begini. Jadi mulai dari level dari sini, ini levelnya ya, ada level kira-kira dari level 0, ini level 0, ini level 1, ini level 2, ini level 3, ini level 4 gitu ya. Dari 0 gini. Atau kadang di sini mulai level 1, nggak apa-apa. Nah, dari nomor 1 ini dulu aja. Jadi cost gitu ya, cost dari satu dari di sini di level 1, cost dari 1 ke 2 itu kan nilainya adalah 2 gitu ya. Cost dari 1 ke 3, ini maksudnya dari simpul 1 ke simpul 2 ya. Itu nilainya adalah 4, cost dari 1 ke 4 itu nilainya adalah 3. Oke, dah. Nah, sekarang gini. Ini dari 1 kita sampai ke level 1. Sekarang di level 2 nih, di level 2. Kalau mau sampai ke 5 gitu ya. Kalau mau sampai ke 5 dari 1 ya, dari 1 kalau mau sampai ke 5 berarti kan jalannya dari 1 ke 5 itu kan bisa lewat sini nih yang saya garis ini ya. Atau nih dari 1 ke 5 ya. Bisa lewat sini dari 1 ke 3 sini. Atau bisa dari sini. Nah, ke sana tuh. Nah, jadi untuk sampai ke 5 itu ada 3 jalur. Ada 3 jalur. Nah, terus kita mau cari yang optimalnya dari 1 ke 5 tuh optimalnya berapa? Optimal dari 1 ke 5 tuh berapa? Atau biasanya notasinya gini. Cost dari 1 sampai 5 jadi udah lewatin 2 level ya. Ya. Berarti itu adalah minimum dari apa? Pertama jalur sini nih ya, dari yang pertama ini nih. Jadi dari jalur C1 ke 2 ditambah C dari 2 ke 5 gitu ya. Atau gitu ya, kelima itu bisa lewat dari 1 ke 3, C dari 1 ke 3 ditambah C dari kok pakai kurung. Ini saya baru logiknya aja ya, belum programnya, nanti programnya di sini ada. C dari 3 ke 5 gitu ya. Berapa nih minimumnya? Minimum dari C12 kan udah ada nilainya tuh 2. 2 ditambah dari 2 ke 5 itu kan 7. Atau C dari 1 ke 3 kita lihat di sini adalah 4. 4 ditambah C dari 3 ke 5 itu adalah 3. Atau lewat bawah ya. Yang satu lagi belum ya, satu lagi belum nih. Di sini nih atau gitu ya. Ini satu lagi di sini ya. C dari 1 ke 4 ditambah C dari 4 ke 5. Maka di sini 43 terus C14. 14 itu adalah 3 ditambah 4 ke 5 itu adalah 4. Maka minimumnya berapa nih? Minimum dari 9 atau 7 atau 7. Nah, yang minimum ada 2 nih, angka 7 nih. Oh, berarti di sini ya, hasilnya adalah tuh 7. Artinya dari 1 sampai 5 itu minimumnya 7. Nanti kita gunakan nih untuk level yang di sini nih.
level 3-nya. Ya. Begitu juga misalnya kita pengen ngitung dari 1 ke 6. Dari 1 ke 6, nah 1 ke 6 tuh jalurnya bisa lewat mana? Jalurnya 1 ke 6 kan berarti bisa lewat sini, 1 ke 6 ya, yang warna hijau. Kok warnanya masih merah. 1 ke 6 itu jalurnya biasanya berarti dari sini, ya. Atau dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Nah, ini kita juga buat ataunya nih, apa minimumnya nih, optimalkan. Gimana cara mengoptimalkannya? Berarti C dari 1 sampai ke 5 gitu ya, dari 1 sampai ke 6 yang warna hijau sampai ke 6 itu adalah minimum dari, ya ini 3 jalan ini nih, dari 1 ke 2 ya, C dari 1 ke 2 ditambah C dari 2 ke 6, atau C dari 1 ke 3 ditambah C dari 3 ke 6, atau C dari 1 ke 4 ditambah C dari 4 ke 6. Maka di sini minimum berapa? C12. C12 ini udah ada nih datanya nih. Jadi nanti yang dihitung datanya dari ini dulu nih di programnya. 1 ke 2 udah ada 2. 2 ke 6-nya adalah 4. Atau 1 ke 3 itu adalah 4. Ditambah 3 ke 6 itu adalah 2. Atau 1 ke 4 itu adalah 3. Ditambah 4 ke 6 itu adalah 1. Nah, ya. Nah, ini berapa nih? 2 tambah 4, 6. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, ini 4. Berarti dari 1 ke 6, itu optimalnya adalah 4. Ya. 1 ke 7 juga begitu. 1 ke 7 berarti, ini saya pakai yang warna biru. 1 ke 7 berarti lewat mana aja nih 1 ke 7? Oh, berarti bisa lewat sini. Atau bisa lewat sini. Atau bisa lewat sini. Nah, gitu ya. Atau ini saya hapus ya, saya harap Anda juga pasti sudah paham ya. Jadi kalau misal sekarang dari 1 ke 7 kita mau cari C atau biaya dari 1 ke 7, maka minimum dari, nah lihat nih dari 1 ke 7 nih jalurnya gimana nih? Jalurnya 1 ke 7 kan sini, dari sini, atau dari sini. Nah, maka minimumnya adalah 1 ke 7 adalah C. 1, 2 ditambah C dari 27, atau C dari 1, 3 ditambah C dari 37, atau C dari 1, 4 ditambah C dari 4, 7. Nah, berapa di sini minimum? C12-nya adalah 2, 27-nya adalah 6, 13-nya 4, 37-nya adalah 4, atau garis panjang ini artinya atau dari 1 ke 4 itu adalah 3 ditambah 4 ke 7-nya adalah 5. Nah, maka di sini didapat minimumnya adalah paling kecil berapa nih? 2 tambah 6 ini 8, 8 ini 8. Oh, sama nih berarti 8. Berarti sampai sini minimumnya adalah 8. Tadi sampai sini minimumnya adalah 4. Tadi sampai sini minimumnya adalah 7 gitu ya. Itu dia. Nah, berikutnya untuk menghitung di level sini gitu ya, untuk menghitung di level sini 8 sama 9 sama juga. Nah, sekarang kita mau menghitung C 1 ke 8 nih, sampai 8. Dari 1 sampai ke 8. Nah, dari 1 sampai ke 8 bisa lewat mana kan banyak banget kalau dari 1. Tapi kan tadi kita udah dapat optimalnya. Sampai ke 5 aja tuh 7. Sampai ke 6 aja tadi 4. Sampai ke 7 ini aja tadi 8. Dari 1 ya.
Maka dari 8, ini kita cukup ngitung dari sini aja nih. Ya, dari satu level di belakangnya aja nih. 8 ini kan datangnya dari sini, sama dari sini kan gitu. Udah yang ini nggak usah dihitung lagi karena udah optimal. Ini optimalnya udah dapet nih 7, 4 sama 8. Maka di C18 kita cukup menghitung minimum dari yang sudah dari 5 itu tadi aja tuh ya. C yang dari 1 ke 5 tadi kan udah minimumnya udah ketemu nih 7. Ditambah yang ini nih C dari 5 ke 8 ya. C dari 5 ke 8. Atau C dari 1 ke 6. 1 ke 6. Kenapa 1 6? Karena kan 8 bisa datang dari 6 atau bisa datang dari 5 gitu. Ditambah bobot dari 6 ke 8 aja nih. C dari 6 ke 8. Atau C, ya ini nih 1 ke 7. 1 ke 7 kan tadi udah minimumnya tuh ya. Ditambah sama dari 7 ke 8. Berapa jadinya? Berarti minimum dari, nah C15 tadi udah minimum 2 level sebelumnya ya, ini nilainya nih ada di sini nih 7. 7 ditambah 58 itu adalah 1. Atau 16 tadi juga udah ada nih levelnya, apa minimumnya adalah 4. Udah minimum udah optimal di level tersebut. 68-nya adalah 6. Terus optimalnya di C17 di sini nih itu adalah 8. 8 ditambah 7 nilainya adalah 3. Nah, ada yang berpesan. Oke. Ya. Maka sampai di titik 8, C18 itu aja minimumnya. Berapa minimumnya? Ini aja jumlah ini 8, 10, 11. Oh, berarti di sini 8. Artinya di sini nih optimalnya 8 dari 1 ya. Dari 1 sampai ke titik 8 minimumnya adalah 8. Sampai ke 9 juga begitu nih. Sampai ke 9 berarti C1,9 itu adalah minimum dari sebelumnya. Nah, yang 9 kita cukup lihat dari mana? 9 kan datangnya cukup dari 3 ini aja nih. Warna hijau ya. Nah, 9 ini datangnya dari sini, atau dari sini kan gitu. Kita tinggal minimumkan itu aja nih, maka 9 itu datangnya adalah dari C15 ditambah C berapa tuh 59 atau C dari 16 ditambah C dari 69 atau C dari 17 ditambah C dari 79. C15 di sini udah ada 7 ditambah C59 itu adalah 4. Atau C16 tadi udah ada nih optimalnya 4. Ditambah bobot dari 6 ke 9 itu adalah 3. Ditambah atau C17 dari 1 ke 7 tadi bobot minimumnya adalah 8. Dari 7 ke 9 adalah 3. Nah, jumlah nih mana yang paling minimum? 7 tambah 4, 11. 4 tambah 3, 7. 8 tambah 3, 11. Berarti sampai di sini minimumnya adalah 7 yang ini nih. Ya. Kok 11 tadi di situ tulisnya. Minimumnya adalah 7. Nah, berarti di sini minimumnya 7. Dapatnya dari situ. Tinggal sih ini deh. 10 ini datangnya dari mana? Cuma dari 2 ini aja kan. Dari 8, dari 9 kan. Nah, apa namanya? Untuk 10 ini kan datangnya cuma dari 8 sama dari 9. Udah tinggal optimal di sini aja nih berapa nih ya. Maka kalau ditanya berapakah C minimal ya dari 1 ke 10, dari titik awal ke 10, berarti cari minimal cuman dari 2 ini aja nih, C18
ditambah 810. C 810. Atau C dari 19 ditambah C dari 910. Gitu. C18, tadi kan udah dapat nih minimumnya adalah 8. Oh, berarti 8 ditambah, nah di sini bobotnya adalah 3. Atau C19, sampai di sini tadi udah optimalnya adalah 7. 7 ditambah bobot dari sini ke sini adalah 4. 8 tambah 3, 11. 7 tambah 4 juga 11. Oh, berarti ada sama-sama 11 nih ya. Berarti di sini ada 2 jalur nih ya. Berarti minimum sampai di sini adalah 11 ya. Minimumnya ada atau bobotnya adalah 11 karena sama-sama 11 nih. Cuman jalurnya lewat mana gitu ya. Jalurnya lewat mana? Berarti ini ada lebih dari 1 jalur. Mudah-mudahan dipahami. Nah, ini konsepnya. Jadi konsep yang pertama kali ditemukannya begitu. Nah, sekarang bahasa codingnya ya atau bahasa pemrogramannya. Nah, tadi yang kita lakukan adalah dengan forward ya, maju. Nanti bisa juga pakai mundur gitu ya. Nah, ini definisinya. Nah, di sini nih baru kita gunakan pakai fungsi recurrence. Kan ada di Matinfo terakhir ya, Matinfo 3 kan udah belajar tentang fungsi recurrence gitu ya, ada basisnya. Ini karena levelnya cuma dari 1, 2, 3, 4 tadi ya, maka cuma ada 3 level nih, K itu adalah 2, 3, 4. Nah, di sini mulai menggunakan variabel-variabel. Mungkin di sini Anda masih mengawang-awang gitu atau masih ngambang ya di sini. Nanti kita lihat bagaimana cara kerjanya pakai tabel. XK ini adalah variabel keputusan terhadap level di K gitu ya, level di K. Level di K. K itu 2, 3, 4. Pak, kenapa sampai 4, Pak? Mundur lagi. Kenapa? Nah, ini dia nih ya. Kenapa di sini sampai 4 ya? Tahap di awal di sini adalah tahap 1, ini tahap 2 nih satu level nih, satu level. Di sini adalah yang terakhir gitu ya. Oke. Lalu S adalah status pada setiap tahap. Nah, CXK, S ini artinya adalah bobot. C itu artinya kan cost ya, bobot ya, cost. Dari sisi dari XK ke S ya. Lalu kalau FKS itu artinya adalah nilai minimum dari sebelumnya nih, FK dari XK ke S. Saya yakin Anda ngelihat ini mungkin, tapi ini digunakan untuk itu tadi bikin programnya ya, supaya modelnya kan sebenarnya kan polanya tadi saya rasa Anda sudah menangkap pola bagaimana cara kerja dinamis maju tadi ya. Nah, ini kita mulai dari sini nih bagaimana menggunakan tabelnya nih. Tahap 1 kalau Anda perhatikan ya. Di tahap 1 F1S. Nah, ini F1S nih maksudnya rumusnya kayak saya mundur lagi ya. F1S nih kita rumusnya pakai yang ini nih. Karena ini pakai basisnya. Jadi di awal ya, baru awal. F1S. F1S ini artinya dari sini ke S. S-nya tuh ke 2 gitu ya. Nah, ini S-nya nih artinya 2 nih di sini nih. Di sini nih. Kalau di sini nih artinya S-nya 2 nih. 2. Dari X1 dari 1 ke 2. Nah, dari 1 ke 2 itu nilainya adalah 2. Mulai dari X1. Oke. Terus ini belum ada yang bisa diminimumkan karena kan baru 1 jalur ya. Lalu di sini kalau 1 ke 3, maka di sini maksudnya 1 ke 3 nih. F1 ini berarti di sini maksudnya nih adalah harusnya diisinya adalah begini nih. Nah, di sini ini maksudnya adalah F1 2 itu sama dengan 2. F1 3 itu sama dengan 4. Dapat dari mana? Dari sininya ya, 4 2. Ini F1 4 itu sama dengan 3. Ini maksudnya. Lihat aja fungsi dasarnya masih ini. Ini masih basisnya ya, basis belum ada recurrence-nya, Nah, ini tahap pertama.
Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, ini tadi tahap pertama masih kita pakai. Tahap kedua, ini artinya adalah, maksudnya adalah kita dari apa namanya, bentar. Oke, di level kedua. Sekarang kita mau kalau kelima gitu ya, dari kalau kelima dari 2 gitu ya, itu kenapa nilainya 9? Jadi maksudnya gini, kita sekarang F1 ini cara bacanya adalah sekarang kita mau kelima gitu ya. Ini kelima di sini nih, S-nya 5 gitu ya. Kita mau kelima. Kalau lewat 2 gitu, kalau lewat 2, ini kenapa dapat 9? Itu adalah dari 2 ditambah 7 gitu ya. 9 ini didapat dari 2 ditambah 7 ya. Dapatnya dari mana? Dari sini nih, 2 ditambah 7 gitu ya. Itu 5. Itu kalau lewat 2. Kalau mau ke 5 lewat 3, kenapa nilai bawahnya ini 7? Karena untuk lewat 3 di sini itu adalah 4 ditambah 3 nih. 4 ditambah 3 yang ini nih. 4 ini bawahnya nih 4, ini 3-nya nih. 3-nya tuh yang ini. Nah, ini nih. Ini rumusnya nih. CX2S ini kan tadi udah ada itu ya. CX2S. Oke. Terus berikutnya sama juga. Kita mau ke 5 tapi lewat 4 gitu ya. Lewat 4 berarti yang sini nih. Kita mau ke 5 tapi lewat 4. Nih bahasanya gitu. Kita mau ke 5 tapi lewat 4. Dapatnya 7, kenapa ya ini? Karena dari 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Begitu juga, terus dari 977, ini fungsi optimumnya apa? Ini sini nih, ini kan minimum tuh, bacanya kan minimum. Minimum dari 977 adalah 7. Lewat mana? Dia lewat 3 atau lewat 4 tadi tuh. Lewat 3 atau lewat 4. Kelima lewat 3 lewat 4 hasilnya adalah 7. Nah, itu kalau ini baru yang di ke titik 5. Sekarang kalau mau ke titik 6, kita mau ke titik 6. Kalau lewat 2 gitu ya, kalau lewat 2 maka penjumlahannya adalah 2 ditambah 4. Maka hasilnya 6 nih, 2 ditambah 4, maka hasilnya adalah 6. Kalau lewat 3, mau ke 6 lewat 3 berarti 4 ditambah 2 ini. 4 tambah 2 ini juga 6. Kalau lewat 4 ya, mau ke 6 tapi lewat 4. Berarti kan dari sini nih, bawah sini ya, 3 terus ditambah 1. Jadi di sini 3 tambah 1 adalah 4. Berapa minimumnya? 6, 6, 4, minimumnya adalah 4. Lewat mana dia? Lewat yang 4 ini, lewat yang 4 ini nih ya. X2 ininya nih artinya lewat 4 gitu ya. Variabel X2-nya adalah disimpul 4. Begitu juga kalau kita mau ke titik 7 dari 1, kalau lewat 2, mau ke 7 kalau lewat 2 gitu ya. Berarti kita mau ke 7 sini kalau lewat 2, berarti kan bobotnya adalah 2 ditambah 6 ya. Ini 2 tambah 6 sama dengan 8. Ke titik 7 lewat 3 gitu ya. Lewat 3 sini berarti 4 ditambah 4. Ini juga 8. 4 tambah 4. 8.
Mau ke 7 tapi lewat 4, maka dijumlahnya adalah 3 sama 5 ini nih. Kalau sudah dicari minimum, karena ini 8 di level 2 sini. Lima tadi optimumnya adalah 7. Berarti 7 ditambah, nah dari 9 ke 10 ini adalah 4. Ditambah 4, 11. Kalau lewat 6, 6 optimalnya tadi adalah di 4. Maka 4 ditambah 4 ditambah 3 di sini ya, karena kan kita mau ke 9. Ditambah 3 hasilnya adalah 7. Kita mau ke 9 tapi lewat 7, ya lewat 7. Mau lewat 7, di sini 7 minimumnya adalah 8, berarti 8 ditambah, di sini tinggal tambah ini, kok 4 tambah yang ini nih, ya 3. Ditambah 3 adalah 11. Minimum dari 11, dari 7, dari 11 minimumnya adalah 7. Lewat mana? Lewat 6 nih. Ya, di sini nih, berarti lewat 6. Itu sampai ke tahap 3. Sini nih. Berikutnya yang terakhir baru kita mau sampai ke sini. Kan udah sampai di sini nih. Kita tinggal lihat aja nih optimum di sini sama di sini berapa. Di 8 optimumnya adalah 8 nih. Berarti ke 10, ke titik 10 lewat 8. 8 itu optimumnya 8. 8 langsung ke 10 di sini adalah 3. Berarti ditambah 3 sama dengan 11. Mau ke 10 tapi lewat 9. 9 optimumnya udah ada di sini adalah 7. Berarti 7 ditambah, lihat aja ininya berapa nih, 4. Nah, ditambah 4 sama dengan 11. Minimumnya sama-sama 11, yaitu lewat 8 atau lewat 9. Nah, sekarang tinggal menelusuri, ini udah ketahuan nih, bobotnya sampai ke titik 10 itu jalur minimumnya adalah 11. Nah, pas UTS, kalau Anda pakai Dijkstra hasilnya juga 11. Tapi kalau Anda pakai Greedy, itu hasilnya 13. Ya, itu perbedaannya. Nah, kalau kita baca dari tahap 1, tahap 1 kan ada pilihannya kan 1, kedua, ketiga. Nah, dari tahap 1 minimumnya itu
adalah lewat 3 dan 4 nih, dari sini kan ketahuan. Berarti dari 1 dia ke titik 3 sama 4. Ya. Nah dari 3 sama 4 mundurnya ini optimumnya adalah di 5 tuh, balik lagi ke 5. 5 terus mundur lagi adalah ke 8, terakhir adalah ke 10. Ya. Atau dari 1 kita bisa lewat ke 4 ya. Ini ada 4 nih, bisa 2 jalur ya. Jadi ada bahkan 3 jalur nih. Bisa lewat sini. Lewat sini ya, yang ini. Bisa lewat sini, yang ini. Atau lewat sini. Bobotnya sama semua 11. Bahkan ada 3 jalur ya. Rekonstruksinya nih untuk menentukan jalurnya. Jadi yang dilihat nanti kalau dalam programnya yang dilihat di sininya nih ya. Untuk menentukan dia sampai jalur kemana. Nah ini adalah model yang maju ya. Sebenarnya nanti bisa juga dilakukan modelnya mundur. Konsepnya sama. Saya balik lagi ke gambar awal ya. Ini tadi maju ya, kita mulai dari 1 ke 10. Sekarang kita mulai dari 10 ke 1. Mundur ya, mundur. Mundur konsepnya. Bentar nih, kayaknya saya mending gini aja sebentar. Saya tutup dulu nih. Nah, belum di-share ya. Nah, dulu. Mana gambar saya? Ini dia. Nah, tadi kan dari maju ya, dari 1 ke 10. Ini juga konsepnya bisa dari mundur dari 10 ke 1. Jadi kalau dari mundur dari level di sini gitu ya, kita mulainya adalah dari cos 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kita kasih nama ini adalah level 4 ya, ini level 3. Ini level 2, ini level 1 gitu ya. Maka cos 4, ini 4 Romawi, 8. Ini artinya adalah biaya di level 4 ya, di level 4 dari titik 8 menuju 10. Ya. Jadi baca notasi ini nih, adalah cost atau biaya di level 4 dari simpul 8 ke ending atau ke tujuan 10. Nah, cost dari 4 ke 8 itu berapa? 3. Kita tulis aja di sini 3 gitu ya. Ini saya hapus dulu. Kok dihapus semua.
Ini bacanya adalah cos dari level 4 di titik 8 menuju ke 10 itu adalah 3. Cos di level 4 dari titik 9 ke level 10 itu adalah 4. Nah, ini kita tutup aja dulu nih. Nah, sekarang di level 3 nih. Sekarang di level 3. Di level 3 ini nulisnya gini. Cos di level 3 dari titik 5 menuju 10 nih. Dari titik 5 menuju 10. Itu bisa lewat mana? Kan bisa lewat sini 8 atau bisa lewat 9 kan begitu ya. Maka cos di level 3 di titik 5 itu adalah minimum dari sebelumnya ya. Cos dari 3 jangan dari situ dulu. Minimum dari cos 58 ditambah cos dari 48 tadi. 48 maksudnya yang ini nih, yang ya. Atau cos dari 59 ditambah cos dari 4 Romawi 9 ya. Atau minimum dari cos 58 itu kan tadi 1. Ya di atas tuh 1 ya, nih lihat nih 1. Ini kita hapus dulu deh biar enggak. Satu ditambah cos 48 kan udah ada nih 3 ya. 3 atau cos 59. 59 kan berarti ini nih 4 ya. 4 ditambah lalu ini cos dari 49 kan udah ada nih 4 di sini nih. Berarti minimum dari 4 ditambah atau 8 minimumnya adalah 4. Itu di titik 5. Sekarang di titik 6 tulisnya adalah cos di level 3 di titik 6. Berarti minimum. Nah ini nih. 6 kalau mau ke 10 kan bisa lewat sini atau bisa lewat sini kan gitu ya. Berarti cos dari 68 ditambah cos dari tadi di sebelumnya adalah 48. Nah, 48 ini kan udah ada di sini. Atau cos dari 69 ditambah cos dari di level 4 yang udah minimumnya ya. Maka di sini minimum dari cos kok ditulis lagi. 68 itu adalah 6 ditambah 48-nya udah ada di sini nih 3. Atau 69 itu adalah 3 ditambah cos yang 49 ini juga udah ada tuh di sini 4. Ya. Sama dengan 9 sama 7 minimumnya adalah tuh 7. Begitu juga dengan cos di sini deh. Cos 37 ini artinya adalah di level 3 di titik 7. Yang ini berarti ya. Ke 10 itu bisa lewat sini atau bisa lewat sini kan gitu. Maka minimum dari cos 78 ditambah cos dari yang 4 tadi tuh 48 atau cos 79 ditambah cos dari 49 sama dengan minimum 78 itu adalah 3, 48 itu tadi di sini udah ada di sini ya 3 atau 79 itu adalah 3. Lalu yang optimal di level 49 ini adalah ini tadi nih 4. Maka minimumnya adalah 6 sama ini adalah 6. Di 7 ya. Di titik 7.
Nah, sekarang di level 2, yang di level 2 gitu ya. Kita tinggal menggunakan yang sudah optimal di level tadi ya. Kita yang sudah optimal di level 3 tadi kita gunakan nih untuk mau menghitung optimal di sini. Kita mau menghitung optimal di sini nih 3 titik ini, kita pakai yang sebelumnya gitu ya. Maka contoh di sini cos, pakai warna beda. Ini 6 tadi sini aja. Cos sekarang di level 2. Di level 2 ada 3 titik kan, 2 3 4 ya. 2 ini level 2. Nah, dari 2 ke 10, dia bisa 3 jalan nih, bisa lewat 5, lewat 6, lewat 7 kan udah ada tuh. Tanpa harus, berarti pilihannya nanti alternatifnya minimumnya ada 3. Minimum dari 2 ya. Berarti 2 ke 5 nih, cos 25 ditambah cos optimal di level 3 tadi tuh. Di level 3 di titik 5. Atau cos 26 ya ditambah cos yang optimal tadi di titik 6 atau cos 27 ditambah cos yang optimal tadi di level 3 ini 7. Maka sama dengan 25 berapa tuh? 25 adalah minimum 7 ditambah cos 35-nya nggak usah ngitung lagi, lihat dari sini aja nih 35 tadi udah optimal di sini adalah 4 tuh ya. Ditambah 4 atau 2,6 cos 26 itu adalah 4 di sini. Ditambah yang cos level 36 ini kan udah ada di sini nih 7 ya. 7 cos 27 itu adalah 6 ditambah level yang sudah optimal di 37 tadi udah ada di sini nih 6 tuh ya. 12 ya. 11 12 berarti minimumnya adalah 11. Di 23 di sini minimumnya adalah 11. Begitu juga kita ngitung yang di level 3 sini nih. Level 3 sini ngitungnya juga sama. Berarti ini dari 3 ke 10 kan bisa lewat 5, bisa lewat 6, bisa lewat 7. Ya. Dari 3 ke 10 bisa lewat 5, bisa lewat 6, bisa lewat 7. Yang sininya nggak usah dihitung lagi, tadi kan kita udah maksimalkan tuh ya di level 3-nya. Maka kita tinggal cos dari level 2 di titik 3 berarti adalah minimum dari cos 35 ditambah cos dari 3 level 3 di titik 5 atau cos dari 36 ditambah cos, bedakan Romawi ini ya maksudnya ya, 36 atau cos dari 37 ditambah optimal dari tadi yang di 3,7. Masukkan deh minimum 35 itu tadi adalah 3 ditambah tadi dihapus ya. Di sini level optimalnya tadi adalah 4 ya. Di sini optimalnya adalah 7. Di sini optimalnya adalah 6. Ya. Ya. Oke, tadi di sini udah ketemu optimalnya 11. Kita ngitung yang di 3 ini nih. Berarti yang di titik 35 4 atau 36 itu bobotnya adalah 2.
ditambah optimal di 6 itu di sini ini optimalnya adalah 7. Jalur 37 itu nilainya adalah 4. Lalu optimal di titik 7 ini adalah 6. Maka minimumnya adalah 7. Itu 23. Berarti di sini minimumnya adalah 7. 4. C24. Berarti minimumnya adalah C 4,5 ditambah cos dari 35 atau 46 ditambah cos dari 36 atau cos dari 47 ditambah C dari 37. Tahu minimum dari cos 45 berapa? 45 itu nilainya adalah 4. Di 35 minimumnya adalah udah optimalnya 4. 46 itu adalah 1. Di 36 optimalnya adalah 7. Terus 47 itu adalah 5. Lalu optimalnya adalah 37 itu adalah 6. Maka di sini minimumnya adalah 8 nih karena ada 2 yang nilainya 8. Itu 24 udah berarti di sini adalah 8 di sini nih. Tuh 8 ya. Terakhir di sini deh. Di titik 1 ini. Di titik 1 berarti kita optimumnya adalah ngitungnya ya pakai warna merah aja deh biar tumpang tindih nggak apa-apa. C1 maksudnya di level 1 di titik 1 dia datangnya ke 10 bisa lewat mana tuh datangnya kan bisa ada 3 jalan tuh ya. Dan di sini udah ada semua tuh optimumnya. Berarti sama dengan minimum dari C12 ditambah cos dari 2 atau C dari 1. Nah, jadi ini ya, nggak bagus ininya ya. Jangan di sini deh. Di atas ini aja. Tadi 5 tadi. Oh di sini yang ininya nggak usah lagi kita perlu. Yang penting yang udah di level 2-nya aja nih. C dari level 1 di titik 1 itu berarti minimum dari C12 ditambah C dari level 2 di 2 atau C dari 13 ditambah C dari level 2 di 3 atau C dari 14 ditambah C dari level 2 di 4 sama dengan minimum C12 kan udah ada tuh 2. Dapatnya dari mana Pak? Ini nih 2 ya. Optimum di 2 ini nih, optimum di 22 ini adalah 11, sudah ada 11. Atau 13 ini 4 ditambah optimumnya di 3 ini adalah tadi 7 atau 14 ini adalah 3 ditambah optimumnya di 4 ini berapa tadi nih 8. Maka minimum dari 2 tambah 11 ini 13 atau 11 atau 11. Nah ada 2 nih. Berarti bobotnya sama kan kayak tadi 11. Cuman lewat mana? Nah ada 2 ini tinggal ditelusuri mundur aja tadi tuh. Ya, dengan cara yang sama. Didapat jalurnya. Nah ini untuk kasus apa namanya
jalur terpendek ya. Maksud saya Anda jangan berpikir sempit, wah ini kasusnya jalur terpendek bentuknya seperti ini. Ini saya seperti cerita yang kemarin ini Anda bisa terapkan kalau kasusnya apa sih, mencari jalur busway terpendek, koneksi jaringan tercepat, ongkos termurah gitu ya. Maksud saya itu di apa namanya, lihat cari-cari kasusnya tuh yang bisa dianalogikan seperti jalur terpendek seperti ini. Nah ini kan bisa nanti Anda jadikan PI atau skripsi nanti di semester 6 ya. Pakai aja metode ini, perbandingan metode ini, pakai greedy berapa, pakai branch and bound berapa, dynamic programming ini berapa. Nah, ada 4 kasus nih, kasus satu lagi kasusnya, aduh saya udah mulai pilek nih. Oke. Nah, ini persoalan traveling salesman problem ya. Sebenarnya ada 2 lagi, yang satu tentang supply chain, itu ada sedikit teori ekonominya gitu ya, itu saya lewatkan aja. Satu lagi knapsack problem itu juga saya lewatkan dulu ya. Nah, di sini sama seperti yang kemarin branch and bound, ini bisa juga pakai branch and bound, traveling salesman problem. Mengunjungi semua titik tepat 1 kali dan kembali ke tempat semula ya. Ini nih anu-anunya nih ya, teori-teorinya nih ya, kita lewatkan saja, kita langsung bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Nah, misalnya kasusnya sudah dinyatakan dalam bentuk cost matrix seperti ini kan namanya cost matrix ya. Ini namanya kan cost matrix, sama seperti branch and bound kemarin. Ini kalau kita transfer menjadi gambar graf, kalau ini simpul 1, 2, 3, atau ini simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, ini simpul A, simpul B, simpul C, simpul D. Maka kita kalau kita gambar dalam kondisi grafnya, A ke A nggak ada, A ke B itu 10, lihat dari sini nih 10. Oh berarti A ke B 10, tapi B ke A itu 5. A ke D itu 20, A ke D itu 20, tapi dari D ke A itu 8. C ke D itu adalah 12, tapi dari D ke C itu 9, salah. Nggak tepat. B ke C itu 9, tapi dari C ke B itu adalah 13. Lalu A ke C itu adalah 15, tapi dari C ke A itu adalah 6. Nah, ya. Jadi maksud saya mudah-mudahan Anda kalau melihat cost matrix seperti ini kalau direpresentasikan dalam bentuk gambar ya seperti ini. Ya. Nah, tahap pertama adalah I-nya ya. Jadi gini, ini notasi ini artinya adalah I-nya ini mulainya dari 2 sampai N gitu. Karena ini kan N-nya 4, titiknya 4, berarti dari 2 sampai 3 nih. Berarti I-nya ini adalah 2, 3, 4 karena N-nya di sini 4 di sini ya.
Lalu FI, himpunan kosong ini artinya adalah dimulai dari titik 1 gitu ya. Kosnya dari misalnya gini. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kos dari 2 ke 1 itu berapa? Atau dari B ke A. Kalau 2 itu adalah B gitu ya. B ke A itu berapa? Kan 5 tuh. Maka ini nilainya adalah 5. Lalu F30 ini artinya baca fungsi itu artinya adalah dari titik 3 menuju 1 itu berapa biayanya atau kosnya. 3 itu kan tadi C ya. Dari C ke A. Dari C ke A itu 6. Ya, ulang lagi. Ini arti di sini nih adalah biaya kos dari, ini kalau ini bukan ABC tapi pakai angka 1, 2, titik 3, kotanya ya kota 1, kota 2, kota 3, kota 4. Ini 2,0 himpunan kosong ini maksudnya adalah biaya dari kota 2 balik ke kota 1 karena kota 1 ceritanya dari titik keberangkatan. Dari kota 2 ke kota 1 tuh berapa biayanya? Biayanya adalah dari 2 ke 1 adalah 5 tuh. 5. Maka di sini nilainya adalah 5 atau kos 21. Ini juga begitu nih. F3, himpunan kosong itu artinya adalah bacanya dari 3 ke kota 1. 3 ke kota 1 berapa biayanya? 6. Ya, makanya ini kos 31 itu biaya 6. Ini juga 4,0 ini artinya adalah dari kota 4 ke kota 1. Ini kan sama aja kayak tadi ya. Cuma cara mundur kan begitu ya. 4,1 berarti dari kota 4 ke kota 1 ongkosnya adalah 8. Ini belum ada optimalisasi karena kan satu-satunya aja nih ya. Ini belum ada optimal. Ini baru di tahap 1, lihat. Di tahap 1. Nah, berikutnya di tahap 2, ya tadi kan ya dari kota 1, nih kota 2, kota 3, kota 4. Tadi dari, nah ini nih, baca ini nih, ini artinya adalah kalau kita dari kota 2 ke kota 1, kalau sebelumnya dari kota 3, gitu tuh. Gitu. Di sini belum ada optimal. Ini cara bacanya gitu. Yang di sini 2,4 ini kan ada himpunan 4 nih. Itu artinya adalah dari kota 2 ke kota 1 tapi datangnya dari kota 4. Maka minimumnya C23 tadi kan udah dapat di tahap 1. Ya. 23 lihat dari sini nih. 23 kan di 9 tuh. 9. Lalu yang ini udah dapat dari sebelumnya kan, tadi sebelumnya kan udah ada 6. Maka ini dijumlah 15. Ini belum, minimumnya pilihannya masih ada 1. Kalau cuma pilihan 1 kan berarti belum ada pilihan ya. Kita belum bisa membandingkan 15. Jadi dari sini tadi kan dari datang dari 23 gitu ya. Ini juga sama nih, 24 ini artinya adalah kos dari kota apa namanya 2 ke kota 4, lalu dari kota 4 ke kota 1 ya. Kota 1-nya udah ada di sebelumnya tuh. Ya, sebelumnya kan udah ada. 4 ke 1 kan 8. Dari sebelumnya, nah terus dari 2 ke 4 itu nilainya adalah 10. 2 ke 4 dapatnya dari sini nih. Itu nih. Terus ini kan dari kota 2, kita kan masih tujuannya kota 1. Nah, kota 3 juga gitu. Kota 3 kan berarti bisa datangnya dari kota 2, kota 3 atau kota 3 datangnya dari kota 4. Nanti dari kota 4 pilihannya adalah datang dari kota 2 atau dari kota 4 pilihannya adalah dari kota 3. Ini masih minimumnya. Di tahap 2. Baru deh di sini udah ada pilihannya. Di sini baru ada ini artinya adalah
dari kota 2 ke kota 1, tapi sebelumnya adalah berkeliling antar dari kota 3 ke kota 4 atau dari kota 4 ke kota 3. Maka ini pilihannya begitu. Ini kan artinya dia ke 2, tapi ini dari kota 3 ke kota 4. Nah ini dari kota 3 ke kota 4 lalu disambung ke kota 2. Maka di sini ada 2 pilihan. Dapatnya dari sebelumnya. Dari sebelumnya udah ada nih 34 kan udah ada di sini nih. 34 kan udah ada di sini tuh. Dapatnya adalah 20. Maka di sini masuk adalah 20. Di sini 20 tuh yang ini. Yang ini juga udah ada sebelumnya 15 ya. Nih 43 udah ada sebelumnya 15. Maka dia diisi di situ. Tinggal ditambahin C24. C24 berarti yang ini nih 10 ya. Lalu ini C23, ini ngambilnya dari sini 9. 29 dan 25 minimumnya adalah 25. Atau gini bahasanya, ke kota 1 dari kota 2 di mana sebelumnya si pedagang itu dia dari kota 3 atau dari kota 4. Ini juga sama nih. Dari kota 3 ke kota 1 sebelumnya dia keliling dulu nih dari kota 2 atau kota 4. Ini dari kota 4 ke kota 1, dari sebelumnya dia berkeliling dari 2, 3. Nah terakhir, kota 1 setelah sebelumnya berkeliling dari kota 2, 3, 4, maka di sini ada 3 pilihan nih, ini atau ini atau ini kan gitu. Ini atau ini atau ini, hasilnya adalah 35. Maka bobot turnya adalah, biaya terkecilnya adalah 35. Sama seperti tadi itu juga ya. Udah selesai. Nah, ini dipelajari dulu, terus di sini ada latihan, mana tadi latihannya? Coba. Oh, yang bagian 2. Bagian 1. Nah, ini yang di bagian 1. Ini ada latihannya nih, mana tadi tuh latihannya? Ini dicoba. Nah, ini ada 2 soal nih. Oke. Hari ini sampai di sini ada yang ditanyakan? Duh, saya jadi pilek. Oke. Ini adalah program dinamis. Nanti ini kan minggu ke-13 ya. Minggu ke-14 satu metode lagi atau kita latihan-latihan soal. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf di reschedule dulu ya. Tapi saya upayakan materinya tersampaikan semua. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.